Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Tua Wijaya, dinamai sesuai dengan keluarga yang pernah tinggal di sana. Namun, sejak sebuah tragedi yang menimpa keluarga tersebut, rumah itu dibiarkan kosong dan mulai dihindari oleh penduduk desa. Penduduk desa seringkali mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu, terutama saat malam tiba. Bisikan samar, suara langkah kaki berat, dan gemuruh yang terdengar seperti suara benda besar yang bergerak. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh sosok hantu raksasa hitam, yang dipercaya sebagai arwah gentayangan dari salah satu anggota keluarga Wijaya yang tewas secara tragis. Menurut cerita yang beredar, keluarga Wijaya mengalami nasib buruk ketika anak tertua mereka, Bimo, ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Bimo adalah seorang pemuda kuat dan berani, yang sering pergi ke hutan untuk berburu. Namun, pada suatu malam yang gelap dan berkabut, ia tidak pernah kembali. Keluarga dan penduduk desa mencarinya selama berhari-hari. Akhirnya, mereka menemukan tubuh Bimo di dalam hutan, penuh dengan luka cakar yang dalam dan matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sejak malam itu, rumah keluarga Wijaya tidak pernah sama lagi. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang hantu raksasa hitam mulai beredar. Konon, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, sosok hitam raksasa terlihat berkeliaran di sekitar rumah tua itu. Sosok tersebut digambarkan sangat tinggi, dengan kulit hitam legam dan mata merah menyala. Penduduk desa yang berani mendekat pada malam-malam tersebut mengaku melihat sosok itu mengintip dari balik jendela atau berdiri di pintu depan, mengawasi dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ada satu cerita dari seorang pemuda desa bernama Rudi yang berani masuk ke dalam rumah tua itu bersama teman-temannya. Mereka nekat karena ingin membuktikan bahwa cerita tentang hantu raksasa hitam hanyalah mitos. Malam itu, mereka membawa senter dan peralatan untuk merekam kejadian di dalam rumah. Saat pertama kali masuk, rumah itu terasa sangat dingin dan sunyi. Udara di dalamnya begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, namun tidak menemukan apa-apa selain perabotan tua yang berdebu. Ketika mereka sampai di lantai 2, suara langkah kaki berat mulai terdengar dari bawah. Suara itu semakin mendekat dan semakin keras, seperti langkah raksasa yang memenuhi seluruh rumah. Mereka segera merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk keluar. Namun, saat mereka berbalik untuk turun, sosok raksasa hitam itu sudah berdiri di bawah tangga, menghalangi jalan keluar. Sosok itu sangat tinggi, sehingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Matanya yang merah menyala memandang tajam ke arah mereka, dan dari mulutnya terdengar suara geraman yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka terdiam dalam ketakutan, tidak bisa bergerak atau berteriak. Dalam hitungan detik, sosok itu mulai mendekati mereka dengan langkah lambat namun pasti. Rudi dan teman-temannya hanya bisa melihat dengan mata terbelalak, merasakan kengerian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat sosok itu hampir mencapai mereka, tiba-tiba ada suara keras dari luar rumah, seperti suara bel yang nyaring. Hantu raksasa hitam itu berhenti sejenak, lalu perlahan-lahan menghilang, seolah-olah tersedot ke dalam kegelapan. Rudi dan teman-temannya segera berlari keluar dari rumah itu, tidak pernah lagi ingin kembali. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk desa, dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tua Wijaya, apalagi memasukinya. Cerita tentang hantu raksasa hitam tetap menjadi legenda menakutkan yang terus diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi.